teman-teman, selamat datang di video pembelajaran geografi kelas 10 semester 2 dengan saya, Nasusa Sabila. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk belajar dinamika atmosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Yuk kita simak videonya. Pernahkah kalian melihat langit yang tiba-tiba berubah dari cerah menjadi mendung, lalu tiba-tiba hujan deras, atau merasakan angin yang tiba-tiba bertiup sangat kencang? Fenomena seperti ini terjadi hampir setiap hari di sekitar kita. Tapi, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya? Mari kita cari tahu bersama. Tahukah kalian apa itu atmosfer? Atmosfer berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu atmos yang berarti uap dan spaira yang berarti lapisan. Jadi, secara harfiah, atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi kita. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang menyusun atmosfer bumi kita ini. Atmosfer tersusun dari berbagai jenis gas dengan komposisi yang berbeda-beda. Pertama, ada nitrogen. Gas terbesar di atmosfer dengan komposisi 78%. Nitrogen berperan penting dalam menstabilkan proses kimia di atmosfer dan dibutuhkan oleh tumbuhan. Kedua adalah oksigen. Sebesar 21%, inilah gas yang paling kita butuhkan untuk bernafas setiap saat. Tanpa oksigen tidak ada kehidupan. Ketiga adalah argon. Sekitar 0,93%, gas mulia ini tidak bereaksi dengan zat lain dan berperan dalam keseimbangan atmosfer. Keempat adalah karbon dioksida atau CO2. Sekitar 0,04%, meskipun kecil, gas ini sangat penting dalam proses fotosintesis dan efek rumah kaca alami. Kelima adalah uap air. Sekitar 0,4%, uap air adalah kunci dari semua fenomena cuaca yang kita rasakan sehari-hari. Dan terakhir, berbagai gas lainnya seperti neon, helium, dan metana dalam jumlah yang sangat kecil. Keenam unsur inilah yang bekerja menjaga keseimbangan atmosfer bumi kita. Atmosfer bumi tidak hanya terdiri dari satu lapisan saja. Lapisan pertama adalah troposfer, berada di ketinggian 0 sampai 12 km dari permukaan bumi. Inilah rumah kita, tempat kita hidup, dan disinilah semua fenomena cuaca seperti hujan, awan, dan angin terbentuk. Suhu troposfer semakin dingin semakin ke atas. Lapisan kedua adalah stratosfer. Di ketinggian 12 hingga 50 km, disinilah lapisan ozon berada, yang melindungi kita dari radiasi ultraviolet berbahaya. Pesawat komersial juga terbang di bagian bawah stratosfer karena cuaca di sini sangat stabil. Lapisan ketiga adalah mesosfer. Di ketinggian 50 hingga 80 km, lapisan ini adalah perisai bumi kita dari meteor. Meteor yang masuk akan terbakar habis di sini sebelum sempat menyentuh permukaan bumi. Lapisan keempat adalah termosfer. Di ketinggian 80 hingga 600 km, suhu di sini bisa mencapai ribuan derajat. Disinilah stasiun luar angkasa ISS mengorbit dan fenomena aurora yang memukau terbentuk. Dan lapisan paling luar adalah eksosfer. Di atas 600 km, inilah pintu gerbang antara atmosfer bumi dengan ruang angkasa yang tak terbatas. Namun, aktivitas manusia saat ini mengancam keseimbangan atmosfer. Pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, serta penggunaan zat perusak ozon seperti CFC menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Akibatnya lapisan ozon menipis sehingga lebih banyak radiasi ultraviolet mencapai permukaan bumi.
Selain itu, peningkatan efek rumah kaca memicu pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim. Dampaknya terjadi kekeringan, gagal panen, banjir bandang, dan berbagai bencana alam lainnya. Karena itu, bumi membutuhkan kepedulian dan tindakan nyata dari kita semua untuk menjaga kelestariannya. Sekarang kita beralih ke topik yang lebih dekat dengan keseharian kita, cuaca. Cuaca adalah kondisi atmosfer pada suatu tempat dan waktu tertentu yang berlangsung dalam jangka waktu yang singkat. Cuaca sangat dinamis, bisa berubah dalam hitungan jam bahkan menit. Di Indonesia, kita paling sering menjumpai 4 kondisi cuaca. Pertama, cerah. Langit biru bersih dengan sinar matahari yang terang, waktu favorit untuk beraktivitas di luar. Kedua, berawan. Langit tertutup awan-awan putih atau abu-abu, suhu lebih sejuk dan menyenangkan. Ketiga, mendung. Langit gelap dan berat, tanda hujan akan segera turun, sensasinya seperti menunggu dramanya. Keempat, hujan. Titik-titik air jatuh dari langit membasahi bumi. Di Indonesia, hujan bisa sangat deras dan tiba-tiba. Ternyata, semua fenomena cuaca berawal dari proses alam yang saling berhubungan. Semua proses ini diawali oleh energi panas matahari yang bertindak sebagai mesin penggerak utama. Panas matahari mengubah air menjadi uap air yang kemudian naik ke atmosfer. Proses ini disebut evaporasi. Semakin banyak uap air yang naik ke atmosfer, semakin tinggi kandungan uap air di udara. Saat mencapai lapisan udara yang lebih dingin, uap air mengalami kondensasi, yaitu berubah menjadi tetesan air kecil yang kemudian membentuk awan. Seiring waktu, awan menjadi semakin tebal karena jumlah tetesan air terus bertambah. Ketika tetesan tersebut sudah terlalu berat, terjadilah presisipasi, yaitu jatuhnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Selain siklus air, cuaca juga dipengaruhi oleh pergerakan udara. Udara bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah, yang kita kenal sebagai angin. Bersama-sama, evaporasi, kondensasi, presisipasi, dan angin membentuk berbagai fenomena cuaca yang kita rasakan setiap hari. Selain pola iklim yang biasa, ada beberapa fenomena iklim penting yang perlu kita pahami karena sangat berpengaruh pada kehidupan di Indonesia. Fenomena pertama adalah El Nino. Terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih hangat daripada kondisi normal. Dampaknya, Indonesia cenderung mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering, sehingga risiko kekeringan pun meningkat. Fenomena kedua adalah La Nina. Kebalikan dari El Nino, fenomena ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik menjadi lebih dingin dari biasanya. Dampaknya, curah hujan meningkat sehingga risiko banjir dan tanah longsor pun bertambah. Fenomena ketiga adalah angin muson. Indonesia dipengaruhi oleh 2 jenis angin muson yang bertiup secara bergantian setiap tahun. Angin muson barat bertiup dari benua Asia menuju Australia dan membawa banyak uap air, sehingga menyebabkan musim hujan di Indonesia. Sebaliknya, angin muson timur bertiup dari Australia menuju Asia dan membawa udara yang lebih kering, sehingga menyebabkan musim kemarau. Fenomena keempat adalah pemanasan global. Fenomena ini terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama karbon dioksida atau CO2 dan metana. Gas-gas tersebut memerangkap panas matahari sehingga suhu rata-rata bumi terus meningkat. Dampaknya meliputi mencairnya es di kutub, naiknya permukaan laut, dan cuaca yang semakin ekstrim. Sekarang kita bedah satu istilah penting lainnya, iklim.
Iklim adalah rata-rata kondisi cuaca di suatu wilayah yang diamati dan dicatat dalam jangka waktu panjang, minimal 30 tahun. Berbeda dengan cuaca yang bisa berubah setiap hari, iklim bersifat jauh lebih stabil dan konsisten. Persebaran iklim di seluruh dunia sangat beragam, tergantung letak geografis, ketinggian tempat, dan kondisi wilayahnya. Misalnya, Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis dengan suhu hangat dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Sekarang kita luruskan satu hal yang sering bikin kita bingung. Apa bedanya cuaca dan iklim? Mari kita bandingkan dari 3 aspek penting. Aspek pertama yaitu skala waktu. Cuaca berlangsung dalam jangka waktu pendek, hitungan jam atau hari. Iklim berlangsung dalam jangka waktu panjang, minimal 30 tahun pengamatan. Aspek kedua, cakupan wilayah. Cuaca berlaku di lokasi kecil atau tertentu, misalnya hujan deras di Jakarta. Iklim mencakup wilayah yang besar dan regional, misalnya iklim tropis di Indonesia. Aspek ketiga, sifat perubahannya. Cuaca sangat cepat berubah, bisa cerah pagi, siang mendung, dan malam hujan. Iklim berubah jauh lebih lambat dan stabil, membutuhkan perubahan bertahun-tahun untuk terlihat. Cara mudah mengingatnya, iklim adalah apa yang kamu harapkan dan cuaca adalah apa yang kamu dapatkan. Nah, setelah memahami atmosfer, cuaca, dan iklim, sekarang saatnya melihat pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Sektor pertanian. Cuaca dan iklim adalah faktor yang sangat penting bagi para petani di Indonesia. Hujan yang cukup menjadi berkah karena sawah terairi dengan baik, tanaman tumbuh subur, dan hasil panen meningkat. Namun, hujan yang berlebihan dapat menimbulkan banjir yang merendam lahan pertanian dan menyebabkan gagal panen. Sebaliknya, cuaca cerah membantu petani menentukan waktu yang tepat untuk menanam, memanen, serta mengeringkan hasil panen. Sektor transportasi. Kondisi cuaca sangat menentukan keselamatan transportasi udara dan laut. Pilot dan kapten kapal selalu memantau perkiraan cuaca sebelum melakukan perjalanan. Badai, hujan lebat, dan angin kencang dapat menyebabkan penundaan bahkan pembatalan perjalanan. Sektor kesehatan. Cuaca juga berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Saat musim hujan, kondisi yang dingin dan lembab dapat mendukung berbagai virus dan bakteri. Akibatnya, penyakit seperti flu, batuk, dan demam lebih mudah menyebar. Sebaliknya, cuaca yang cerah mendorong aktivitas di luar ruangan yang baik bagi kesehatan tubuh. Sektor ekonomi. Aktivitas ekonomi juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Saat hujan deras, jumlah pengunjung di pasar cenderung menurun karena banyak orang memilih tetap berada di rumah. Akibatnya, penjualan para pedagang bisa berkurang. Sebaliknya, cuaca cerah mendorong lebih banyak aktivitas masyarakat di luar rumah, sehingga pasar menjadi lebih ramai dan kegiatan ekonomi meningkat. Hari ini kita telah mempelajari bahwa atmosfer berperan penting bagi kehidupan, mempengaruhi cuaca, iklim, serta berbagai fenomena lainnya seperti La Nina atau El Nino. Karena itu, menjaga atmosfer merupakan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih telah menonton video pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Dadah!